Segera download yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah majelis taklim ya, Nizamiyah Andalusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Kahfi dan kita akan masuk pada kisah kedua. Karena sudah pernah kita sampaikan bahwasanya dalam surat Al-Kahfi ada 4 kisah ya. Kisah yang pertama Ashabul Kahfi sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sekarang adalah kisah tentang Sahibul Jannatain, yaitu seorang yang memiliki 2 kebun yang indah. Kisah ketiga tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Dan kisah keempat adalah kisah Dzulqarnain, yang masing-masing kisah tersebut adalah bentuk daripada ujian yang Allah berikan. Contoh ujian ya. Pada kisah Ashabul Kahfi tentang ujian bagaimana sekelompok pemuda yang hidup di suatu daerah yang mereka semua syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala, fitnah lingkungan. Namun mereka bisa selamat. Yang kedua adalah fitnah tentang harta ya, fitnah tentang harta. Allah sebutkan tentang 2 orang, yang satu diuji dengan harta, yang satu diuji dengan kekurangan ya. Bagaimana mereka menghadapi ujian tersebut. Nanti pada pertemuan ketiga tentang fitnah ujian ilmu ya, tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir, dan keempat tentang ujian kekuasaan yang dialami oleh Dzulqarnain, bagaimana dia bisa menjalani ujian tersebut dengan baik. Nah, kita masuk pada kisah yang kedua, tentang kisah 2 orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 32 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a." Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan tentang 2 orang lelaki ya. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, yaitu yang kafir, kami jadikan bagi dia 2 buah kebun anggur. Jannatain min a'nab. Jadi salah satu dari mereka 2 orang itu kafir, dan yang kafir ini kaya. Dia memiliki 2 kebun anggur yang besar ya. Wa hafafnahuma binakhlin. Dan kami kelilingkan kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma. Jadi kebunnya indah, sudah banyak kebun anggur, kemudian dikelilingi dengan korma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan di antara kedua kebun tersebut kami jadikan ada zara', yaitu ada ladang, ada tanaman-tanaman yang lain ya. Inilah 2 orang yang Allah sebutkan sebagai kisah kedua dalam surat Al-Kahfi. Allah menyuruh Nabi untuk memberi perumpamaan, wadrib lahum, berilah perumpamaan kepada mereka. Mereka ini maksudnya siapa? Maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena surat Al-Kahfi turun Makkiyah, turun di Mekah. Yang Nabi SAW menghadapi orang Quraisy yang sombong dengan harta mereka. Bahkan mereka mengejek Nabi SAW karena di antara pengikut Nabi SAW adalah orang-orang miskin. Orang miskin. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi bersabar dengan orang-orang miskin tersebut. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau kau ingin kami beriman kepada engkau, tinggalkanlah orang-orang miskin tersebut." Artinya mereka merasa gerah kalau harus berkumpul dengan orang-orang miskin. Sehingga mereka memberi ide kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, kalau kau ingin kami beriman, pembesar-pembesar Quraisy, itu orang miskin minggirkan dulu." Ya. Dan itu syubhat tersebut didengar oleh Nabi SAW. Maka Allah turunkan ayat untuk mengkokohkan Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 28 sebelum ini. Allah mengatakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan petang hari, yuriduna wajhah, yang mereka ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan kau lewatkan pandanganmu dari orang-orang miskin ini ke arah dunia. Ya, wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kau ikuti orang yang kami lalaikan hatinya. An dzikrina, sehingga tidak mengingat kami. Wattaba hawahu, dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furata, sementara kondisinya melampaui batas. Jadi
Allah menyuruh Nabi untuk bersabar dengan sekelompok sahabat yang miskin, ya. Ada yang mengatakan Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arat, ya, orang miskin, ya. Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Orang-orang Quraisy enggak pengin kalau kamu beriman Muhammad ini pinggirin dulu. Ini syubhatnya orang-orang kafir sejak dulu zaman Nabi Nuh juga demikian. Mereka mengatakan wahai Nuh, apakah mengikuti wa taba'akal ardhalun? Kami ikuti engkau sementara pengikutmu orang miskin? Enggak. Maka kesombongan orang kafir Quraisy ini, ya, dengan menghina sahabat-sahabat yang miskin, Allah menyuruh Nabi untuk bersabar bersama orang miskin. Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi perumpamaan kepada mereka. Wadrib lahum. Kata Allah, berilah perumpamaan bagi mereka. Bagi siapa? Orang Quraisy yang sombong. Tentang dua orang, yang satu yang sombong, satu miskin. Siapakah dua orang ini yang Allah sebutkan dalam kisah Sahibul Jannatain ini, pemilik dua kebun ini? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan mereka berdua adalah sahabat dari Bani Israel, yang satu kafir, yang satu tidak. Dan banyak pendapat yang ada yang mengatakan dua orang ini adalah dua orang yang kakak beradik. Kemudian ayah mereka meninggal dunia, kemudian ayah mereka memberikan harta warisan kepada mereka berdua. Yang satu dia infakkan di jalan Allah, yang satu dia dia kembangkan sampai dia menjadi orang paling kaya ketika itu. Tetapi ini semua tidak ada dalilnya. Yang jelas Allah tidak pernah menyebutkan siapa nama dua orang ini, kebunnya di mana, lokasinya di mana. Ada perkataan para ahli tafsir, tapi semuanya tidak ada dalil secara musnad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah pendapat-pendapat dari sebagian salaf, bisa jadi benar, bisa jadi keliru. Namun kalau secara dalil maka tidak ada, ya. Tapi ini intinya kisah dua orang. Kemudian para ulama juga khilaf, apakah kisah dua orang ini adalah kisah yang Allah hanya sebagai perumpamaan? Artinya hanyalah sekedar perumpamaan, coba renungkan misalnya dua orang ini, tapi tidak terjadi dengan sungguhnya, ataukah ini benar-benar pernah terjadi? Jumhur ulama mengatakan ini kisah pernah terjadi. Meskipun kita tidak tahu siapa dua hakikat orang ini, kebunnya di mana, lokasinya di mana, tapi ini kisah pernah terjadi. Tentang dua orang, satu diuji dengan kekayaan, satu diuji dengan kemiskinan. Ya. Maka Allah sebutkan tentang yang kaya, wadrib lahum mathala rajulaini. Berilah perumpamaan kepada mereka orang kafir Quraisy agar mereka bisa merenungkan, ya, tentang dua orang lelaki yang salah satunya kami jadikan bagi dia jannataini, yaitu dua kebun min a'nab, dua kebun anggur. Wa hafafnahuma bin nakhl, kemudian dua kebun anggur tersebut kami lingkari dengan atau kami liputi dengan pohon-pohon korma. Jadi indah. Jadi dia memiliki kebun bukan cuma kebun saja, tapi disertai dengan keindahan. Ya, sertai dengan keindahan. Kebun anggur di tengah-tengah, di pinggirannya kebun korma. Ya, kita tahu zaman dahulu kalau orang punya kebun orang kaya. Sampai sekarang aja juga yang punya kebun, kalau kebunnya luas ya, kaya raya ya. Tapi intinya ini orang kaya ya. Kemudian waja'alna bainahuma zar'a, di antara dua kebun tersebut ada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Ada ladang, ada tumbuhan-tumbuhan yang lain, biji-bijian. Ini dua lelaki tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dua kebun tadi. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Allah jelaskan bagaimana kebun lelaki yang kafir ini. Kiltal jannatain, kedua kebun tersebut, atat ukulaha, ya, selalu menghasilkan buahnya. Itu kebun subur banget, selalu panen, ya. Walam tadhlim minhu syai'a, dan tidak berbuat zalim sedikit pun. Maksudnya di sini tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada masa di mana tidak panen, kemudian atau buahnya sedikit. Ini kebun subur melulu, hasilnya selalu maksimal. Sepanjang tahun selalu maksimal. Ya. Jadi Allah benar-benar mengatakan ini kebun ini tidak ada kezaliman sama sekali, artinya Allah berikan kenikmatan yang banyak kepada lelaki ini. Sebagai sindiran kepada sang lelaki, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kau kenikmatan tanpa dikurangi sama sekali, sementara engkau tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keindahan kebun tersebut kata Allah, wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan sungai di celah-celah kebun-kebun tersebut. Indahlah. Kita bayangkan kebun ini, kebun anggur, pinggirannya korma, di tengah-tengahnya ada zara, kemudian ada sungai mengalir di sela-selanya. Ada sungai mengalir di sela-selanya. Sehingga lengkaplah keindahan kebun tersebut. Dari sisi keindahan dipandang dengan begitu indah, dari sisi kesuburan kebun tersebut sangat
sangat subur. Apalagi Allah mengatakan wa fajjarna khilalahuma nahara. Kami alirkan di sela-sela kebun tersebut ada sungai. Saya rasa ini pemandangan yang diinginkan oleh setiap orang sampai zaman sekarang. Ya, betapa banyak orang-orang pergi dari kota-kota yang jauh pergi ke puncak Bogor misalnya. Dari luar negeri datang untuk melihat natural. Ya, apalagi kalau ada keindahan disertai dengan natural, kemudian ada sungai mengalir, ada mata air yang keluar, indah sekali. Ini dimiliki oleh orang ini, ya, memiliki kebun yang subur disertai dengan keindahan. Kemudian bukan cuma itu saja, kata Allah wa kana lahu samarun. Dan bahkan orang ini tersebut juga punya samar. Samar ini ada khilaf di kalangan para ulama. Samar apakah dia jamak dari samrah? Samrah artinya buah. Sehingga samar adalah dia memiliki buah-buahan selain anggur dan korma maksudnya. Atau samar maksudnya jamak dari simar. Simar maksudnya harta benda selain buah-buahan. Selain anggur, selain korma, dan pendapat kedua dipilih oleh banyak ulama. Wa kana lahu samarun jamak daripada simar yaitu dan dia punya kekayaan yang besar. Jadi bukan cuma anggur dan korma, dia punya emas dan dia punya perak. Jadi orang ini sangat kaya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Maka dia ajak teman yang miskin ini, dia ajak masuk ke kebunnya. Kemudian dia ngobrol sama temannya. Dia ingin menunjukkan nih hasil jerih payahku selama ini, lihatlah kebunku begitu indah. Ya. Lihat hartaku, ada disebutkan oleh para ulama dia punya emas, dia punya perak, dia punya budak-budak, dia punya pembantu-pembantu, dia punya onta, dia punya hewan-hewan. Karena samar jamak daripada simar itu mencakup kekayaan yang banyak, ya. Berlimpah ruah. Ini orang-orang kaya, ya. Kaya. Cuma dia sangat disebutkan tentang kebunnya yang menarik ini. Karena kebunnya bukan Allah tidak mengatakan kebun anggur doang atau kebun korma doang. Tapi Allah sebutkan kebun ini menarik dari sisi bentuknya. Kebun anggur dikelilingi oleh korma, di tengah-tengahnya ada zara, ya, ada tumbuhan yang lain, kemudian di sela-selanya ada sungai. Jadi indah kebun ini. Selain itu dia punya harta benda yang lain pula. Wa kana lahu samarun. Faqala li sahibihi, maka dia berkata kepada kawannya yang miskin, wa huwa yuhawiruhu, dan dia bercakap-cakap dengan kawannya tersebut. Dia ngejek dan dia sombong. Dan inilah namanya kekayaan sangat mudah membuat orang sombong. Ya. Kita enggak usah bicara kekayaan yang banyak-banyak. Kekayaan sedikit saja orang bisa bikin sombong. Orang bisa sombong dengan bajunya, orang bisa sombong dengan HP-nya, orang bisa sombong dengan kekayaannya, mobilnya bisa jadi angkuh, merasa tinggi. Kalau beli mobil baru dia merasa dirinya sudah naik pangkat, seakan-akan sudah tinggi. Kalau beli tas baru, apalagi ibu merasa sudah naik pangkat kalau sudah punya tas baru, mereknya merek terkenal padahal KW, ya. Tapi dia sudah merasa naik pangkat, ya. Apalagi ini punya harta, punya kebun. Zaman dahulu mungkin kebun suatu yang sangat berharga. Apalagi seperti di zaman Nabi SAW. Orang kalau punya kebun korma, orang kaya. Orang kalau punya kebun korma, orang kaya zaman dahulu. Ya. Saya bilang sampai sekarang orang punya kebun juga. Yang punya kebun sawit, kaya raya. Yang punya kebun-kebun, ya, komoditi yang bagus, ya, sampai sekarang. Ya. Maka dia sombong. Dan dia menyombongkan dirinya di hadapan temannya yang miskin tadi. Dia datang bawa temannya bukan untuk dia bagi-bagi anggurnya, bukan untuk dia bagi-bagi hartanya, untuk dia pamerkan. Wa huwa yuhawiruhu, dia ngomong sama temannya tersebut, ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak harta daripada engkau. Ya jelas temannya miskin. Wa azzu nafara, dan aku lebih banyak pengikutku, anak buahku banyak, budak-budakku, pekerjaku, kebun yang luas, budak-budakku, wa azzu nafara, dan aku pengikutku banyak. Ini isyarat. Ini perumpamaan Rasulullah disuruh bacakan kepada orang Quraisy. Orang seperti orang Quraisy. Sombong, ya. Abu Jahal sombong. Abu Jahal ketika mendengar Nabi baca firman Allah, "Alaiha tis'ata asyar," bahwasanya di neraka ada 19 malaikat penjaga, kata dia, gampang. Kita satu, saya lawan 10, yang lain lawan satu-satu. 19 cuma 19 kita lawan, gampang, kita punya pengikut banyak. Ya. Abu Jahal sombong dengan banyak pengikutnya. Ya. Sebagaimana orang Quraisy. Sama orang ini juga. Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripada engkau, hai kawanku. Wa azzu nafara. Dan aku lebih banyak pengikutku. Seharusnya dia sebagai orang yang baik, harusnya dia bagilah kepada saudaranya tersebut, kawannya apalagi, ya. Tapi dia malah ngejek kawannya tersebut, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi."
maka dia pun masuk ke dalam kebunnya tersebut, tamannya tersebut, wa huwa zalimul li nafsi, dan dia berbuat zalim kepada dirinya, yaitu dia berbuat kekufuran, dia berbuat kesyirikan. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia berkata, menurutku kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. An tabida hadhihi abada, tidak akan binasa, tidak akan hancur kebun ini selama-lamanya. Dia berdasarkan pengalaman pribadinya bertahun-tahun ngurus kebun, selalu karena Allah mengatakan walam tazlim minhu syai'a. Kebunnya tidak pernah kurang, tidak pernah buahnya kecil, tidak pernah hasilnya sedikit, tidak pernah tidak panen, selalu panen dan hasilnya selalu maksimal. Sehingga dia mengatakan kebun tidak akan rusak. Sudah pengalaman bertahun-tahun kok, kebun tidak akan rusak. Tetapi yang perhatikan sini Allah mengatakan wa huwa zalimun li nafsihi. Dia menzalimi dirinya sendiri. Kenapa dikatakan dia menzalimi dirinya sendiri? Dengan ucapan qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dengan ucapan menurutku kebunku tidak akan rusak selama-lamanya, dia telah menzalimi dirinya, dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah angkuh, dia telah banyak hal yang buat dikatakan dia menzalimi dirinya sendiri. Pertama, dan ini perkataan berikutnya, saya lanjutkan dulu ya. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan, dan menurutku hari kiamat tidak akan tegak. Wala irudittu ila rabbi, kalaupun aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairam minha munqalaba. Maka aku akan pasti mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia telah berbuat zalim kepada dirinya dengan 3 pernyataannya. Pertama, dia mengatakan kebun ini tidak akan rusak selama-lamanya. Yang kedua, tidak akan ada tegak hari kiamat. Yang ketiga, kalaupun ada hari kiamat dan saya kembali kepada Tuhanku, maka saya akan mendapatkan kenikmatan lebih daripada kebun-kebun ini. Ini disebutkan dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Tapi yang pertama, dia mengatakan qala ma adhunnu an tabida hadhihi abadat. Kebun ini tidak akan pernah rusak. Artinya dia merasa dia sampai mati kebun ini akan terus menyertainya. Kebun ini akan terus berbuah terus dan dia akan terus kaya raya sampai dia meninggal. Abadan maksudnya sampai dia mati dia akan kaya terus. Kemudian dia mengatakan seakan-akan bahwasanya dia sudah bisa pastikan hal tersebut. Ya, kemudian yang kedua dia mengatakan wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Menurutku hari kiamat tidak akan tegak. Ini juga kekufuran. Dia meragukan tentang adanya hari kiamat. Bahkan kemudian perkataan yang mengerikan, dia seperti mengejek orang miskin tersebut. Dia mengatakan, kalaupun saya kembali kepada Allah, kepada Rabbku, aku akan masuk surga. Ya, dia mengkiaskan tentang kondisi dunia dengan kondisi akhirat. Kalaupun ada akhirat, saya di dunia kaya, sama nanti di akhirat juga kaya. Ya, dia merasa bahwasanya kondisi dunia sebagai barometer tentang kondisi di akhirat. Ini adalah kesalahan yang fatal. Ya. Di akhirat tidak mesti dibangun di atas kondisi ekonomi di dunia. Kita tahu orang Islam meyakini bahwasanya harta tidak menunjukkan sesuatu. Bisa jadi orang kafir diberi kekayaan, bisa jadi diberi kemiskinan. Hanyalah yang menjadi barometer adalah ketakwaan. Ya, betapa banyak orang yang kaya raya di dunia, di akhirat menjadi hina dina. Allah berkata khafidhatun rafi'ah. Allah merendahkan dan Allah mengangkat. Artinya ada orang yang di dunia mereka tinggi, pada hari kiamat Allah rendahkan. Dan ada orang di dunia mereka rendah, pada hari kiamat Allah tinggikan. Yang jadi barometer bukan harta. Jadi barometer adalah ketakwaan. Orang ini menyangka, dia punya logika. Kalau di dunia Tuhan sudah memuliakan saya, di akhirat saya juga akan dimuliakan. Akan dimuliakan. Ya, sehingga dimakan wala irruditu ila rabbi, kalau saya dikembalikan kepada Allah, ya, maka la ajidanna khairan minha munqalaba. Aku akan mendapati yang lebih indah lagi dari kebunku di dunia ini. Ini 3 perkataan yang Allah katakan wa huwa zalimun li nafsihi. Dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Kenapa dikatakan dia berbuat zalim kepada dirinya? Para ulama menyebutkan karena dengan perkataan tersebut berarti dia ragu tentang hari kebangkitan. Dan ragu terhadap hari kebangkitan merupakan kekufuran, dan orang kafir akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ketika dia mengatakan wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, menurutku hari kiamat tidak akan tegak, ragu tentang adanya hari kiamat, ya. Ini membuat dia terjerumus dalam kekufuran dan dia akan masuk neraka kalau dia tidak bertobat kepada Allah selama-lamanya. Berarti dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Dengan mencelakakan dirinya di hari akhirat berarti dia zalim kepada dirinya.
Jadi semua orang yang melakukan maksiat disebut dia zalim kepada dirinya. Kenapa zalim? Di antaranya karena dia telah membuat dirinya bisa terpapar kepada neraka jahanam. Ya. Kemudian juga kenapa dibuat dia zalim kepada dirinya dengan berbuat omongan tadi, wa ma adzunnu an tabida hadhihi abada, kebun ini tidak akan hilang. Ternyata menjadikan Allah memusnahkan kebun tersebut. Berarti dia berbuat zalim kepada dirinya. Nikmat yang Allah berikan kepada dia Allah cabut. Nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa kenikmatan kebun yang indah bertahun-tahun dengan harta yang berlimpah ruah bertahun-tahun Allah hancurkan seketika. Berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya. Dan yang ketiga, kenapa dikatakan dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, bukan malah dia sombong, ya, malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia mengatakan, ya, ma adzunnu sa'ata qa'imah. Menurutku hari kiamat tidak akan datang. Bahkan dia berkata, wala iraditu ila rabbi, kalau aku dikembalikan kepada Allah, maka aku akan mendapati kenikmatan yang lebih daripada ini. Ada sebagian ulama mengatakan dia sedang mengejek temannya. Khilaf, apakah dia percaya kepada Tuhan atau tidak? Ada yang mengatakan dia tidak percaya kepada Tuhan, ada yang mengatakan dia percaya sama Tuhan, tapi dia tidak percaya dengan hari kebangkitan. Dan dia ngejek temannya tersebut. Enggak ada itu hari kebangkitan. Enggak ada, omong kosong. Enggak ada, kita di dunia saja. Ini sama seperti orang musyrikin Arab. Musyrikin Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, ya, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan orang kafir Quraisy, semuanya mereka beriman kepada Allah, maka mereka ada haji, mereka umrah, tapi mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Mereka berkata, man yuhyil aidhama wa hiya ramim, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur. Tapi kenapa mereka beribadah? Orang-orang Quraisy mereka beribadah, mereka tawaf, mereka haji, mereka sedekah, mereka berharap balasan di dunia. Mereka berharap balasan di dunia. Ya sama seperti kita dapati sebagian orang yang mempercayai namanya reinkarnasi kehidupan. Ya, mereka ingin diberi balasan di dunia dengan berbuat baik kepada orang lain. Ya. Tapi mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Ya. Meskipun mereka beribadah kepada Allah, orang Quraisy, kafir Quraisy dahulu, mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Sama seperti orang ini, ketika dia berdiskusi sama teman yang beriman yang miskin, dia mengatakan, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Tidak ada hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Saya hidup kaya raya, tentram, enggak ada hari kebangkitan. Kalaupun ada hari kebangkitan, sebenarnya mengatakan dia ngejek. Kalau ada hari kebangkitan pun saya akan dikembalikan, saya jadi masuk surga dan lebih indah daripada ini. Jadi dia mengatakan kalau saya dibangkitkan saya akan masuk surga. Sebagaimana Allah sudah bikin saya kaya di dunia, saya di akhirat akan bisa lebih kaya lagi. Ngejek temannya. Maka teman yang miskin tersebut menasihatinya. Orang baik dia nasihati. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Maka berkatalah kawannya tersebut berdiskusi dengan dia sambil menasihatinya. Wa huwa yuhawiruhu, dia bercakap-cakap dengan pemilik kebun tersebut. Dia berkata, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula? Apa kau kafir kepada Allah, ya, yang akan bangkitkan engkau? Kau kafir yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari asalnya Adam dari tanah. Thumma min nutfatin, kemudian dari air mani yang bercampur dengan sel telur ovum, ya. Thumma sawwaka rajula, dari setetes air mani kemudian Allah jadikan kau laki yang sempurna. Kau kafir kepada Allah. Jadi dia ingatkan tentang kesalahan orang ini yang meragukan hari kiamat. Orang ini divonis kafir. Dia mengatakan, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah, menurutku hari kiamat tidak akan tegak, itu kekufuran. Kenapa kufur? Pertama dia kufur dengan kemampuan Allah untuk membangkitkan. Allah mampu membangkitkan, mudah. Sebagian Allah ciptakan kau dari tanah, dari air mani bisa jadi manusia. Mudah Allah bikin penciptaan kedua, gampang. Wa laqad alimtumun nasy'atal ula. Bukankah kalian telah tahu bagaimana penciptaan yang pertama, kata Allah. Membangkitkan kembali sangat mudah. Wa huwa ahwanu alaihi, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gampangannya kalau kita ukuran manusia, orang membuat mobil, pertama kali kreasi mobil susah. Tapi kalau sudah pernah mobil, kemudian bikin kedua kali gampang. Allah semuanya gampang. Allah pernah menciptakan kita dari tanah, nenek moyang kita Adam. Kemudian kita melalui proses air mani, status nutfah air mani, jadi manusia. Nah, kalau Allah ingin bangkitkan kembali sangat mudah.
Orang ini kafir, dia meragukan tentang kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat kelak. Ya. Kemudian dia juga kafir karena dia mendustakan pemberitaan Allah. Allah telah kabarkan akan ada hari kiamat, dia mendustakan. Ya. Ketika dia menolak adanya hari kiamat, seakan-akan dia menuduh Allah hanyalah menciptakan dengan bermain-main. Ya. Benar, kalau tidak ada hari kiamat, berarti apa yang terjadi semua ini Allah ciptakan hanyalah main-main. Karena kita tahu di dalam dunia ini ada yang zalim, ada yang dizalimi, ada yang sombong, ada yang rendah, ada yang rajin ibadah, ada yang tukang maksiat. Apakah dibiarkan begitu saja tanpa ada judgment day, tanpa ada namanya hari kebangkitan, hari pembalasan? Tidak mungkin. Kita kalau lihat ada di kantor, ada seorang direktur saja, kemudian dia biarkan anak buahnya bertengkar di situ, ada yang dizalimi, ada yang dirampas, ada yang tidak digaji, dia biarin saja. Ini direktur enggak benar namanya. Ini direktur tidak bijak, tidak bisa mengontrol anak buahnya, tidak bisa memberi hukuman kepada anak buahnya. Kita bilang direktur tidak pantas jadi direktur. Tapi kita bicara tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Kemudian di dunia ini ada yang berbuat zalim, ada yang dizalimi, ada yang dihina, ada yang menghina, ya. Ada yang dirampas hartanya, ada yang diambil hak-haknya, direbut, ada yang dibunuh, ada yang ditembak, ada yang disiksa dan macam-macam. Kemudian Allah biarkan begitu saja. Selesai ini mati tanpa ada hari pembalasan, tanpa ada hari perhitungan, tidak mungkin. Kalau kita mengatakan tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari perhitungan pembalasan di hari kiamat kelak, kita menuduh Allah tidak pantas jadi Tuhan. Ini Tuhan yang enggak layak. Yang hanya membiarkan kejadian, kita tahu dalam kejadian alam semesta ini banyak orang dizalimi. Orang bersenang-senang dengan kemiskinan orang lain. Orang bergembira ria dengan penderitaan orang lain. Banyak sekali di dunia ini, banyak sekali. Kemudian dibiarkan oleh Tuhan begitu saja. Ini tidak pantas jadi Tuhan yang seperti ini. Maka ketika dia mengatakan tidak ada hari kiamat, berarti dia mencela, menuduh Tuhan tidak bijak, tidak hikmah. Makanya dia divonis kafir. Akafarta, gara-gara dia ragu dengan hari kiamat. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apa kau kafir kepada Allah yang menciptakan kau dari tanah? Tsumma min nutfah, kemudian dari air mani. Tsumma sawwaka rajula. Allah menjadikan kau menjadi lelaki yang sempurna. Ya, dinasihati oleh orang tersebut. Ya. Orang tersebut mengatakan, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Akan tapi aku percaya, dialah Tuhanku, Allah adalah Rabbku, dan aku tidak akan berbuat syirik sama sekali kepada Tuhanku. Ya. Pernyataan dia bahwasanya Allah tidak akan tidak akan membangkitkan manusia kembali, tidak ada hari kiamat, ya. Divonis oleh teman yang miskin ini merupakan kesyirikan. Aku tidak akan seperti engkau berbuat syirik. Kenapa dikatakan dia telah berbuat syirik? Sebenarnya mengatakan karena keyakinan Allah tidak akan membangkitkan adalah kekufuran. Kufuran adalah syirik, sama. Kufur syirik sama saja. Ini sebagian mazhab mengatakan lafal syirik dan kufur itu maknanya sama. Ya. Seperti dalam hadis Nabi, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah kufur atau berbuat syirik. Jadi kufur sama syirik sama saja. Seperti juga dalam hadis laisa bainal abdi wa bainasy syirki au bainal kufri illa tarkus salat. Tidak ada antara seorang hamba, pembeda antara seorang hamba dengan kesyirikan atau kekufuran kecuali dengan meninggalkan salat. Ada yang mengatakan laki ini selain divonis kufur, divonis juga dengan kesyirikan karena dia menyangka Allah tidak mau membangkitkan manusia. Ketika Allah tidak mau membangkitkan manusia berarti Allah lemah. Kalau Allah lemah berarti Allah sama dengan makhluk-makhluk yang lemah. Sehingga berarti telah mensekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah. Dan kita tahu namanya syirik adalah menyamakan Allah, mensekutukan Allah. Menduakan Allah dalam sisi sama-sama lemah. Atau dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengatur kebunnya sehingga dia mengatakan ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Kebunku tidak akan rusak selama-lamanya, seakan-akan Tuhan tidak punya urus campur dengan kebun dia, ya. Dengan demikian bahwasanya dia telah melakukan kesyirikan karena seakan-akan ada selain Allah yang berjalan dengan sendirinya di alam semesta ini tanpa kendali Allah, dan inilah bentuk kesyirikan. Intinya orang ini mengumpulkan kekufuran dan mengumpulkan kesyirikan. Temannya mengatakan aku tidak seperti engkau. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Adapun Allah adalah Tuhanku dan aku tidak berbuat syirik, tidak seperti engkau, tidak seperti engkau. Dia nasihati lagi, terus dia nasihati kesempatan. Dan ini perkara yang menakjubkan, ini orang miskin tapi dia nasihati temannya yang kaya raya. Dia nasihati. Ya dia tulus, ya. Orang miskin
Kadang-kadang enggak enak menasihati orang kaya ya. Apalagi kalau dikasih-kasih sama orang kaya tersebut. Ini orang miskin dia nasihati. Kawan jadi nasihati. Siapa tahu dapat hidayah. Dia nasihati. Dengan tegar dia nasihati. Meskipun dia diejek. Meskipun dia dihina oleh kawannya tersebut. Dipanggil untuk pergi ke kebun bukan untuk dibagi-bagi, untuk dipamer-pamerin. Ente miskin, saya kaya. Anak buah saya banyak, ente enggak punya apa-apa. Jadi dia diejek. Ini temannya sombong. Tapi meskipun dia mungkin marah, ya. Tapi lisannya tidak berhenti dari menasihati. Iya, memang kau kaya tapi saya tidak syirik. Kau syirik, saya tidak syirik. Kau kaya tapi kau kafir, aku tidak kafir. Seorang izah merasa bangga dengan iman yang dia miliki. Ya, sebagian orang miskin ini, dia bilang, iya saya mungkin miskin, kau kaya. Tapi ingat, kau kafir, saya tidak kafir. Kau musyrik, saya tidak musyrik. Kemudian dia mengatakan, walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu masuk kebunmu, kau tidak mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Harusnya kau ucapkan demikian, bukan malah kau sombong. Saya punya harta banyak, saya punya anak buah banyak. Harusnya langsung kau memuji Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Ini semua atas kehendak Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Saya tidak mungkin bisa menimbulkan kebun yang begitu indah. Dengan kebun korma, dengan kebun anggur dikelilingi oleh korma, di tengah-tengah ada zarah, ada tumbuh-tumbuhan yang lain, dialiri oleh sungai-sungai, kebun yang indah yang disertai dengan harta yang banyak, emas dan perak budak-budak, ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini ujub. Dah sombong dia ujub dengan apa yang dia lakukan. Intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Maka dia berkata, semoga Allah memberikan kepadaku lebih baik daripada kebunmu. Dunia atau di akhirat. Allah akan berikan kepadaku lebih baik daripada yang kau punyai. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'. Dan bisa jadi Allah turunkan kepada engkau husban. Turunkan kepada kebunmu husban. Husban yang mengatakan husban adalah azab ya. Yang sudah ditentukan oleh Allah. Mengatakan husban maksudnya halilintar yang turun dari langit untuk membakar kebunmu. Minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Dan akhirnya kebunmu tadi menjadi tanah yang licin. Ya. Dan ini pelajaran kemudian dia berkata lagi, au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Atau Allah turunkan azab kepada hukuman kepada kebunmu. Jadilah air yang mengalir di kebunmu, sungai-sungai, yusbiha ma'uha ghauran, maka airnya pun surut masuk ke dalam tanah, tidak lagi sungainya. Falan tastati'a lahu talaba, dan kau tidak bisa mengalirkan lagi air di kebunmu. Jadi dia nasihati temannya tadi. Pertama, jangan kau ujub. Ini semua keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita. Jangan sekali-sekali kita mencoba untuk menonjolkan diri kita dalam segala keberhasilan kita, keberhasilan apapun. Jangan sekali-sekali mengatakan karena saya begini, karena saya rajin, karena saya pintar, karena saya berusaha. Kita selalu mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Alhamdulillah. Dengan karunia Allah, kemudian dengan sebab saya begini, saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali kita mencoba mengangkat diri kita. Kapan kita mengangkat diri kita untuk menunjukkan keberhasilan kita, itulah ujub. Itulah ujub. Seakan-akan kita punya peran dalam keberhasilan kita. Padahal semuanya adalah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Semuanya kehendak Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sunnah kalau kita kagum dengan apa yang kita miliki, entah rumah yang bagus, entah motor yang indah, entah mobil yang indah, kita bilang masya Allahu la quwata illa billah. Jangan lupa bilang itu. Dia bilang, lihat, ini motorku, saya sudah kumpul uang lama, ini saya karena begini, karena saya kerja, itulah ujub. Sama seperti pemilik kebun ini. Ya. Kita terkadang enggak sadar, kita sudah bekerja, kita terpukau dengan apa yang kita lakukan. Ya. Entah dalam segala hal ya, bukan cuma perkara duniawi. Misalnya seorang berdakwah kemudian yang hadir rame, dia terpukau, dia merasa dirinya hebat. Dia lupa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dia nulis buku, dia lihat bukunya luar biasa, indah, dia ujub. Selalu langsung ingat kepada Allah. Jangan dia merasa itu karena kehebatan dia. Jangan, dalam segala hal. Ya. Jangan dia punya bengkel misalnya, bengkel saya sudah rintis sekitar 10 miliar nih bengkel, rintis 20 tahun perjuangan. Ya, dia kayaknya menyandarkan kepada dirinya. Inilah ujub. Inilah penyakitnya sahibul jannatain. Pemilik dua kebun ini. Ujub dengan apa yang dia lakukan. Sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia lupa mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Ya. Ketika temannya yang miskin ini dihina, dia bilang, "In tarani ana aqalla minka mala walada." Engkau melihat aku memang lebih sedikit harta dan lebih sedikit anak-anak. Tapi dia berkata, "Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik." Bisa jadi Allah memberikan aku lebih baik daripada kebunmu. Dan ingat, wa yursila alayya husbana, dan bisa jadi Allah kirim kepada kebunmu husban. Husban dua tafsiran. Tafsiran pertama mengatakan husban adalah hukuman yang telah ditentukan. Ada yang mengatakan husbanan adalah yaitu maksudnya batu yang dilempar atau sesuatu yang dilempar dari langit, bisa jadi adalah sa'iqah, yaitu halilintar, petir yang menyambar kebunmu. Ya. Wa yursila alaihi husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Kebunmu akan disambar dengan petir, dengan dibakar dari langit, ya. Kemudian hancur lebur menjadi tanah yang licin, seakan-akan tidak pernah ada apa-apa. Hukuman dari langit. Au yusbiha ma'uha ghauran. Dan sekarang kau bangga dengan sungai-sungai yang mengalir. Itu yang mengalirkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah turunkan azab, au yusbiha ma'uha ghauran, airnya yang tadinya mengalir masuk surut semua ke dalam tanah. Falan tastati alahu talaba. Kalau sudah air sudah surut, kau tidak bisa gali lagi air tersebut. Allah yang mengeluarkan air tersebut. Ada yang mengatakan, nih kenapa orang ini yang miskin ngomong demikian? Ada yang mengatakan dia tersinggung. Ketika dikatakan kau miskin saya kaya, kau tidak punya apa-apa, saya punya pengikut banyak. Kau enggak punya kebun, saya punya kebun. Kau enggak punya emas perak, saya punya emas perak, punya kuda, punya unta banyak-banyak. Sehingga dia tersinggung. Maka dia berdoa kepada Allah tadi. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik wa yursila alaihi husban minas sama' wa tusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uhan ghaura falan tasjalahu talaba. Dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku kebun lebih bagus daripada kebun dia. Ya Allah, timpakanlah azab dari langit, hancurkanlah kebun dia sehancur-hancurnya. Ya Allah, sungai yang mengalir, surutkanlah airnya sehingga dia tidak bisa mengalirkan air lagi. Ada yang mengatakan dia berdoa karena dia dizalimi. Dan ingat, doa orang dizalimi dikabulkan. Ya. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Takutlah kalian daripada doa orang yang dizalimi. Sungguh tidak ada hijab penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dizalimi bukan dengan hinaan. Orang terkadang lebih baik dipukul badannya, lebih baik dilukai badannya daripada dia dihancurkan harga dirinya. Ya, orang ini dihina, ya. Jarahatul lisani jarahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Kata seorang penyair berkata, luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa diobati, masih bisa disembuhkan, tapi kalau luka yang diakibatkan sayatan lisan tidak ada obatnya. Bukannya dia datang panggil temannya untuk dibagi-bagi anggur, dibagi-bagi korma, ya, bagi emas perak. Ini malah datang untuk diejek-ejek. Ente kemana aja lu selama ini? Ya? Lihat, gue udah sekian tahun sekarang ini kebun luas. Ente nggak ada apa-apanya, diejek, dihina. Sakit hati dia. Tapi kemana ketika dia sakit hati? Dia hanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia serahkan, maka dia berdoa. Bisa jadi Allah berikan aku lebih baik daripada kebunmu. Yang kedua, Allah hancurkan kebunmu. Ya akhi, takutlah kepada orang yang zalimi. Dia angkat tangan. Ente bisa habiskan dia, ente bisa rendahkan dia, ente bisa hina-hina dia. Dia angkat tangan kepada Allah. Kalau dia bertakwa, dia angkat tangan minta kepada Allah. Allah akan hukum engkau terkadang tanpa kau sadari. Betapa banyak orang berbuat zalim, dia dihukum, subhanallah. Dihukum dengan perlahan-lahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa itu bukan hukuman, dia merasa itu natural terjadi. Padahal dia sedang dihukum oleh Allah. Ini banyak saya lihat kejadian seperti ini. Dia zalimi orang, biar lihat saja nanti bagaimana 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 30 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, lihat apa yang terjadi pada dirinya. Dia akan hancur lebur, hancur. Tetapi ketika Allah menghancurkan dia, terkadang perlahan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah, kami akan istidraj, biarkan dia. Pelan-pelan. Inna kaidi matin, sungguhnya tipu dayaku sangat kokoh. Betapa banyak orang dia berbuat zalim kepada orang lain. Ketika Allah beri hukuman, dengan dia semakin jatuh, semakin tersiksa, semakin menderita, dia merasa itu natural. Dia tidak mengkaitkan bahwasanya penderitaan yang dia terima itu akibat kezaliman dia kepada orang mungkin 10 tahun lalu, mungkin 20 tahun lalu, enggak. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati ikhwan, jangan menzalimi orang. Wanita jangan menzalimi wanita yang lain, jangan sombong. Dia kalau angkat tangan berdoa kepada Allah, dia menangis di sepertiga malam yang terakhir, binasa kita. Binasa kita. Ya, banyak kisah-kisah seperti banyak ya. Saya tahu ada seorang wanita ya.
Dia dizalimi. Dia cerita sama istri saya. Dia berdoa kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, jangan jadikan orang ini jangan diterima dimanapun. Subhanallah. Orang ini pintar, saya tahu orangnya, tapi tidak diterima dimanapun sampai sekarang. Dia berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena hati-hati, jangan zalimi orang. Jangan zalimi wanita, jangan zalimi anak kecil, jangan zalimi orang miskin, jangan zalimi orang rendahan, jangan zalimi siapapun. Ya, jangan zalimi siapapun. Nanti diberi kelebihan bukan untuk disombongkan. Ya. Lihat orang ini ketika dia marah, dia mengadu kepada siapa? Mengadu ke penguasa enggak bisa, siapa mau dengar dia? Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengadu kepada Allah. Kalaupun Allah tidak balas di dunia, Allah akan balas di akhirat dengan mengerikan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun innama yu'akhirum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan kau sangka Allah lalai dari orang-orang perbuatan orang-orang yang zalim. Allah tidak balas di dunia. Innama yu'akhiruhum, Allah tunda liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah akan balas di hari di mana mata mereka akan terbelalak. Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama, bahwasanya lelaki miskin ini setelah dia diejek, dihina, maka dia berdoa kepada Allah agar dihancurkanlah kebun temannya tersebut. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Dia sabar, makanya dia nasihati temannya tersebut supaya dia sadar. Tetapi dia kabarkan kalau kamu begini bahaya. Justru dia kabarkan itu untuk menyadarkan temannya tersebut. Ya. Menyadarkan temannya tersebut. Tapi temannya tidak berubah. Sang orang kaya tidak berubah. Allah berfirman, apa yang terjadi setelah itu? Ya. Dia mengabarkan, saya khawatir kalau kamu begini terus nanti kebunmu akan hancur. Saya khawatir nanti kamu begini. Saya khawatir. Temannya cuek aja. Terus mengejek dan menghinanya. Kata Allah, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Maka dan harta kekayaannya dibinasakan. Semuanya bi thamarihi, semua kekayaannya uhita bihi. Wa uhita bi thamarihi, itu diliputi. Artinya tidak ada sedikit pun dari hartanya yang tersisakan. Tidak ada satu biji anggur pun yang selamat. Tidak ada satu butir kurma pun yang selamat. Tidak ada kuda yang dia miliki, onta dia miliki, emas, perak, semuanya hancur. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, halilintar dari langit menghancurkan itu semuanya. Makanya Allah mengatakan wa uhita bi thamarihi. Uhita artinya dikepung. Tidak ada yang bisa lolos. Seluruh kekayaan dia hancur. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Maka setelah dia melihat hartanya sudah hancur, entah mungkin berapa lama kemudian, ya, dia bolak-balikkan kedua tangannya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, maka dia bolak-balikkan kedua tangannya. Ya. Menunjukkan tanda menyesal. Habis. Ya. Alama anfaqa fiha. Terhadap apa yang telah dia belanjakan, betapa banyak harta yang dia keluarkan yang untuk dia kesombongan, untuk kebunnya, untuk emas peraknya semuanya ludes. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Semuanya hancur, ya. Ya. Semuanya hancur rata dengan tanah. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kemudian dia menyesal, dia mengatakan seandainya aku tidak berbuat syirik kepada Rabbku, tidak mensekutukan Rabbku dengan siapapun. Seandainya aku tidak berbuat syirik, itu terlambat. Terlambat. Kata Allah, walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Dan tidak ada lagi bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya. Enggak ada budak-budaknya, anak buahnya, enggak ada yang bisa. Kalau Allah sudah turunkan azab, enggak ada yang bisa tolong. Allah sudah turunkan hukuman, tidak ada yang bisa tolong. Wa ma kana muntasira, dan tidak bisa membela dirinya. Hunalikal walayatu lillahil haq. Di sanalah pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Kalau Allah tidak tolong, enggak bisa. Wa khairun thawaban wa khairun uqba. Dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Ya. Kalau Allah beri ganjaran yang terbaik, kalau Allah beri siksaan juga yang paling parah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad." Pada hari kiamat kelak tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah. Kalau di dunia saja Allah kasih hukuman, enggak ada yang bisa selamatkan, apalagi di akhirat kelak, ya. Khilaf di kalangan para ulama. Orang ini bagaimana pemilik kebun ini? Apakah dia sadar atau tidak? Zahirnya dia sadar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya, dia bolak-balikkan tangannya, dia mengatakan seandainya tidak berbuat syirik. Seakan-akan nasihat dari temannya yang miskin tersebut mengenai dia, membuat dia sadar. Tapi kapan dia sadar? Setelah ludes semuanya, baru dia sadar. Setelah ludes semuanya, baru dia
dia sadar. Inilah perumpamaan yang Allah suruh Nabi SAW ceritakan kepada orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya, agar mereka sadar bahwasanya kesombongan ke harta yang mereka miliki tidak akan menyelamatkan mereka jika sudah tiba waktunya. Tidak akan menyelamatkan mereka sama sekali. Ya. Dan memberi peringatan bahwasanya kekayaan bukan merupakan barometer kebenaran. Bukan berarti orang kalau punya harta banyak berarti dia benar, dicintai oleh Tuhan, tidak harus. Betapa banyak orang kaya raya, sangat super kaya raya, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini laki ini. Hartanya tidak walam tazlim minhu syai'a, hartanya tidak pernah kurang, panen selalu full. Tidak pernah panennya buruk, tidak pernah. Harusnya dia digunakan kenikmatan tersebut bersyukur kepada Allah, tidak, tapi digunakan untuk sombong. Maka ingat ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia diuji dengan kekayaan dan kemiskinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan kami menguji kalian dengan bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan, kami uji kalian dengan kebaikan sebagai fitnah. Ada orang diuji dengan kemiskinan, kekurangan, tidak ada harta benda, dengan sakit, ya, dengan tidak punya anak misalnya. Ini juga ujian. Tapi ada yang diuji dengan sebaliknya, diuji dengan kekayaan, ya, harta benda yang berlimpah ruah, dengan anak yang banyak, sehingga dia tidak lulus dalam ujian tersebut, menjadikan dia sombong dan angkuh dan merendahkan orang-orang yang di bawahnya. Maka hidup kita ini adalah ujian. Tapi setelah itu Allah sebutkan ayat yang menjelaskan tentang hakikat daripada dunia. Setelah Allah menyebutkan kisah tersebut, Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Kata Allah, dan buatlah untuk mereka manusia perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, sehingga menyuburkan tumbuhan di bumi. Fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah. Tiba-tiba tumbuhan tersebut menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan sungguhnya, ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah Allah sebutkan tentang kisah sahibul jannatain, pemilik kebun yang sombong tersebut, Allah sebut tentang hakikat dunia. Dunia itu seperti apa? Seperti air hujan yang turun di bumi yang tandus, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau. Tiba-tiba tumbuhan yang hijau tadi fa asbaha, tiba-tiba berubah menjadi hashiman. Hashiman itu adalah daun yang kering, ya. Tadruhu riyah, yang ditiupkan oleh angin. Cepat. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang makna ayat ini. Yang mengatakan Allah memperumpamakan dunia dengan air tersebut. Air yang turun. Ini pendapat pertama. Air itu seperti dunia. Air itu tidak menetap, dia berubah-ubah, terkadang dalam bentuk es, terkadang dalam bentuk uap, terkadang dalam bentuk benda cair. Demikianlah air. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Harta pun demikian, dunia pun seperti itu, ya. Kemudian juga air akan mengering suatu saat. Diturun, kemudian dia menguap, ya. Kemudian dia berubah menjadi yang lain, ya. Sebagaimana dunia tidak akan kekal selama-lamanya. Kemudian juga kita tahu air, kalau kita ambil secukupnya bagus, tapi kalau kita berlebih-lebihan, apalagi sampai banjir, maka beri mudarat. Sama dengan harta. Kita ambil secukupnya, sepenuhnya. Kalau berlebih-lebihan, kita akan mendapatkan mudarat dengan banyaknya harta tersebut. Karena air itu bermanfaat pada kadar tertentu. Kemudian barang siapa yang mencebur kepada air, dia pasti mendapatkan basah. Pasti ada efeknya. Demikian juga dunia. Kalau seorang tenggelam dengan dunia, pasti ada efeknya. Pasti ada efeknya, enggak mungkin tidak. Jadi ulama mengatakan Allah menyamakan dunia dengan air. Dari sisi tadi air tidak menetap, berubah-ubah, air bisa kering. Kemudian orang yang masukkan tangannya ke air pasti basah, bajunya pasti basah. Dengan dunia pun demikian, semakin dia menceburkan dia semakin basah. Kemudian air bermanfaat pada kadarnya. Kalau kebanyakan banjir sama dengan harta. Ada kadarnya cukup, kalau berlebihan maka akan memberi mudarat. Pendapat kedua, dan ini pendapat yang lebih tepat, Allah tidak menyamakan dunia dengan air hujan. Tapi Allah menyamakan dunia dengan air hujan yang turun, yang menumbuhkan tumbuhan yang hijau tiba-tiba jadi kuning, kering, kemudian hancur ditiup angin. Kira-kira dunia seperti itu. Dunia itu seperti air hujan yang turun. Air hujan turun, bumi tandus, kemudian turun air hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan yang indah, hijau, ya. Kadang berwarna-warni. Tapi berapa lama keindahan tersebut? Fa asbaha, cepat tiba-tiba menjadi daun yang kering, bunga yang layu. Kering ditiup angin.
Demikianlah kehidupan dunia yang sangat sebentar. Sekarang mungkin lagi segar-segarnya umur 30, 40 ya. Lagi segar-segarnya, lagi aktif-aktifnya, ya, energik-energiknya. Sekarang mungkin sebentar lagi, entar 45 udah mulai lemas, mulai enggak kuat, mulai peot ya, mulai top, tua, ompong peot. Ya, seperti itu. Ibu-ibu sekarang mungkin masih cantik, masih kemayu, masih indah. Lama-lama seperti bunga mawar yang cepat. Zahratal hayatid dunya. Seperti bunga mawar yang mudah layu. Indah memang. Harum, berwarna-warni. Enak dipandang, tapi berapa lama sih? Berapa lama? Mulai sakit-sakitan. Mulai penyakit mulai muncul yang dulunya tidak ada, mulai muncul bermunculan. Ya. Mulai peot badan, mulai keriput kulit kita, mulai mata mulai tidak melihat dengan jelas, pendengaran mulai terganggu, mulai kepala sering pusing, mulai darah tinggi dan macam-macam, gula mulai naik ya, dan berbagai macam penyakit. Ya, itulah kehidupan dunia, ya. Begitu cepat berlalu, ya. Begitu cepat berlalu. Makanya Allah menamakan dunia dengan zahratal hayatid dunya. Bunga mawar. Allah menamakan dengan bunga mawar. Bunga mawar itu indah, berwarna-warni, tetapi cepat layu. Harum memang. Harum. Dilihat juga berwarna-warni indah, tapi cepat layu. Setelah itu, ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini, Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Sungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Dan itu benar. Siapa yang tidak senang punya harta yang banyak? Semua orang manusiawi suka dengan harta yang banyak, cinta dengan harta. Wal banun, anak-anak, siapa yang enggak senang punya anak banyak? Anak laki-laki, anak perempuan, kita bangga dengan anak tersebut, buah hati kita ya. Zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Tetapi ingat, wal baqiyatus salihat, amalan saleh yang tersisa, khairun inda rabbika thawaban, lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, wa khairun amala, dan lebih baik harapan. Oleh karena seorang silakan mencari harta, silakan punya banyak anak, tapi ingat amal saleh yang paling utama, karena itu yang tersisa buat kehidupan kita pada kehidupan berikutnya. Ya, maka jangan terpedaya dengan dunia ini. Kalaupun Anda diuji dengan dunia, janganlah seperti sahibul jannatain, jadi orang yang sombong dan angkuh. Ketahuilah bahwasanya dunia begitu cepat sirna. Kalau dunia tidak sirna, kita yang sirna di luar. Betapa banyak orang bangun bangunan yang mewah, dia hidup cuma sebentar. Terkadang bangunannya jadi dia meninggal dunia. Terkadang bangunan dia bangun, belum dia tempati dia sudah meninggal. Dan banyak kejadian seperti itu, banyak. Dia hanya menikmati, mencicipi, setelah dia berjuang dengan begitu luar biasa, dia mencicipi sebentar kemudian dia meninggal dunia. Nikmati orang-orang setelahnya. Kalau tidak dunia yang pergi dari kita, kita yang pergi dari dunia. Saya ulangi, kalau tidak dunia yang pergi dari kita yang pergi dari dunia tersebut. Ya. Oleh karena seorang mempersiapkan al-baqiyatus shalihat, amal soleh yang tersisa. Makanya Allah mengatakan al-baqiyat, yang tersisa. Ya, yang tidak ada habisnya. Ya. Subhanallah, saya ketemu dengan seorang kawan, seorang dokter waktu kemarin ada ada yang meninggal, kemudian ada kawan saya dokter datang. Kemudian saya bilang, "Dok, terima kasih, Dok. Jauh-jauh datang ke sini mau ngelayat ya." Jauh, dokter jauh. Kata dokter tersebut, "Ya Ustaz, ini amal soleh Ustaz. Ini amal soleh. Tidak ada capek, ini amal soleh," kata dia. Dan itu perkataan dokter tersebut masuk ke hati saya. Dia bilang, "Ini amal soleh Ustaz. Tidak ada capek. Nanti kalau saya masuk alam barzah, saya yang pertama kali menikmati. Saya yang pertama kali menikmati." Ya. Semuanya pergi, ini amal soleh bersama saya. Saya nikmati di alam barzah sebelum hari kebangkitan. Di alam barzah, begitu saya dikubur, saya langsung menikmati. Jadi tidak ada capek bagi saya Ustaz. Ini amal soleh. Maka seorang yang terpedaya dengan dunia ini, yang akan kita tinggalkan atau akan meninggalkan kita, maka al-baqiyatus shalihat, amal soleh yang tersisa, itu akan menemani kita di kehidupan kita selanjutnya yang sangat panjang dan sangat panjang tiada penghujungnya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para jamaah Majelis Ta'lim Nizamiyah Andalusia. Insyaallah kita bertemu di kesempatan lain, masih kisah berikutnya, kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.